warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Fendian Pangestu, NIM 5202418034. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif, jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Jadi, tujuan saya dalam membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pengganti ujian tengah semester mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan tentang pro dan kontra pemutusan akses internet sementara waktu oleh pemerintah Indonesia. Langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Sebelumnya, kita flashback ke tahun 2019 di mana terjadi pembatasan penggunaan internet di Indonesia. Pembatasan penggunaan internet di Indonesia adalah suatu pembatasan penggunaan media sosial oleh pemerintah Republik Indonesia dalam rangka menangkal penyebaran hoaks dan informasi provokatif di masyarakat. Tindakan ini diambil sejak adanya kerusuhan di Jakarta dalam rangka menentang hasil pemilihan umum Presiden Indonesia 2019. Pembatasan ini hanya berlaku untuk foto dan video yang dikirim melalui WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Bukan keseluruhan akses layanan media sosial. Jadi hanya 3 aplikasi saja yang dibatasi untuk foto dan video, yaitu WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Pembatasan ini telah dilaksanakan oleh 5 penyedia jasa layanan internet di Indonesia. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Rudiantara, pembatasan ini hanya berlangsung sementara dan akses ke media sosial akan kembali normal jika suasana telah kondusif. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasannya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah pembatasan internet. Jadi ada beberapa jenis pembatasan internet. Istilah-istilah ini sering digunakan bergantian sehingga seringkali susah mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Berikut ini adalah penjelasan untuk masing-masing bentuk pembatasan internet. 1. Pemutusan atau pemadaman internet atau internet shutdown. Organisasi Access Now mengajukan definisi internet shutdown sebagai gangguan yang disengaja pada internet atau komunikasi elektronik sehingga menjadikannya tidak dapat diakses atau secara efektif tidak dapat digunakan untuk populasi tertentu atau di dalam suatu lokasi, seringkali untuk melakukan kontrol atas aliran informasi. Selama pemadaman internet, sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali konektivitas jaringan. Semua sistem komunikasi yang menggunakan internet seperti platform media sosial, aplikasi pesan instan berbasis internet, dan situs web pada umumnya tidak bisa diakses sama sekali. Pemadaman bisa terjadi secara nasional, contohnya yaitu percobaan kudeta di Ethiopia pada 22 Juni 2019. Misalnya, pemadaman internet terjadi meliputi 98% negara, namun pemadaman juga bisa lebih menyasar suatu wilayah secara khusus. Wilayah Kamerun berbahasa Inggris mengalami pemadaman internet selama 93 hari pada tahun 2017. Sementara pemadaman di Gabon pada awal tahun ini tidak terjadi di seluruh negara. Meskipun jalur komunikasi lain, misalnya koneksi telepon kabel, tidak terdampak langsung oleh pemadaman jaringan, hingga saat ini belum ada perangkat yang memungkinkan warga di negara lokasi pemadaman untuk melawan pemadaman tersebut. Yang kedua yaitu pencekikan internet atau internet throttling. Selain mematikan semua akses internet, pemerintah juga bisa memperlambat jaringan melalui strategi yang disebut dengan pencekikan atau throttling. Karena gangguan koneksi bisa terjadi juga akibat buruknya infrastruktur atau masalah teknis. Pencekikan lebih susah diidentifikasi seperti halnya pemadaman. Meskipun demikian, beberapa negara tidak menyembunyikan pencekikan internet yang mereka lakukan. Contoh, pada Agustus 2017, Republik Demokratik Kongo melakukan pencekikan internet ketika terjadi protes melawan Presiden Joseph Kabila yang menolak turun. Internet diperlambat agar gambar dan video
tidak bisa disebarkan melalui media sosial. Perintah khusus dari pengatur telekomunikasi kepada penyedia jasa internet atau ISP adalah untuk mencegah penyebarluasan gambar-gambar sadis melalui media sosial kepada pelanggan, maka saya meminta kepada Anda untuk mengambil langkah teknis membatasi hingga kapasitas minimum untuk mengirim gambar. Selain untuk memperlambat seluruh koneksi jaringan, pencegahan juga bisa digunakan untuk menarget aplikasi, alamat IP, atau situs web tertentu. Dalam beberapa kasus pelambatan tertentu, beberapa orang bisa menggunakan jaringan virtual pribadi atau Virtual Private Network atau VPN untuk melawan pembatasan, tetapi hal itu tidak bisa dilakukan jika semua jaringan terdampak. Pengguna di negara yang berisiko mengalami masalah gangguan koneksi sebaiknya mengunduh VPN sebagai bentuk pencegahan, karena melakukannya ketika jaringan dan platform terganggu akan sangat susah. Kemudian yang ketiga, pemblokiran internet. Pemblokiran internet tidak seperti pemadaman dan pencegahan yang berdampak terhadap seluruh ketersambungan. Blokir internet terutama menyasar materi atau platform tertentu. Memblokir seluruh media sosial atau aplikasi pesan ringkas bisa berdampak seperti halnya pemadaman jaringan, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi sangat terbatas dan akses informasi dilarang. Di banyak negara, perusahaan media sosial tertentu berfungsi pula sebagai portal utama ke internet. Banyak perangkat komunikasi, terutama sumber berita dan situs hiburan menjadi satu. Lama pemblokiran sangat beragam. Pemblokiran media sosial dan platform pesan ringkas di chat seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, dan Viber terjadi selama 16 bulan sebelum kemudian kembali dipulihkan. Pembatasan akses Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, dan WhatsApp di Liberia pada 7 Juni terjadi kurang dari sehari. Selanjutnya kita masuk pada latar belakang terjadinya pembatasan akses internet yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Di sini kita akan mengetahui apa sih yang melatar belakangi terjadinya pembatasan akses internet di Indonesia. Latar belakangnya dimulai ketika Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan hasil perolehan suara Pilpres 2019 pada Selasa 21 Mei 2019 dini hari. Hasil tersebut tidak diterima oleh pasangan calon Presiden Republik Indonesia nomor urut 2, Prabowo Subianto. Menurutnya, hasil tersebut tidak jujur dan adil. Hal ini pun direspon oleh para pendukungnya dengan melakukan aksi 22 Mei di Jakarta. Aksi tersebut dilakukan dengan damai, tetapi terdapat sejumlah pihak yang membuat kericuhan di tempat tersebut. Alhasil, beberapa orang ditahan pihak kepolisian karena diduga menjadi provokator dalam aksi tersebut. Pemerintah menduga bahwa banyak aksi provokatif dengan cara menyebar hoaks dilakukan di media sosial untuk memancing amarah rakyat terhadap kejadian yang terjadi di Jakarta. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang ITE dalam pasal 40 memberi ruang kepada pemerintah untuk melakukan pemblokiran terhadap situs-situs tertentu. Pasal 40.2a menyebutkan, pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pasal 40.2b menyebutkan, dalam melakukan pencegahan, pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Melihat berbagai hal tersebut, maka pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia membatasi
penggunaan media sosial untuk mengirim foto dan video. Menurut Menkominfo Rudiantara, pembatasan media sosial ini efektif untuk menangkal hoax yang beredar, sebab video paling cepat menyentuh emosi seseorang. Kemudian, kita masuk pada dampak yang ditimbulkan dari pembatasan akses internet oleh pemerintah Indonesia, yaitu dengan terbatasnya penggunaan media sosial, sejumlah sektor perekonomian mengalami penurunan jualan, terkhusus sektor online. Hal tersebut dikarenakan sejumlah besar promosi dagangan online dilakukan di platform media sosial seperti Facebook dan Instagram. Selain itu, penyedia jasa layanan internet juga merasakan dampak menurunnya pelanggan yang menggunakan layanan internet. Menurut Direktur Teknologi XL, Yesi Yosetya, jumlah pelanggan menggunakan keseluruhan layanan internet menurun 10%, serta jumlah pelanggan mengakses WhatsApp menurun hingga 50%. Namun, kecepatan internet pada ISP XL tidak terdampak oleh pembatasan akses media sosial ini. Selain di bidang ekonomi dan komunikasi, pemberlakuan kebijakan ini juga berdampak pada bidang administrasi publik, yaitu proses pembuatan KTP elektronik menjadi lambat. Hal tersebut terjadi karena layanan internet oleh pemerintah menjadi tidak stabil akibat pembatasan penggunaan media sosial. Pembatasan akses internet ini juga menuai tanggapan dan opini dari pihak luar. Apa sajakah tanggapan dan opini dari pihak luar tersebut? Yang pertama, menurut Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SafeNet, langkah pemerintah membatasi akses internet merupakan bentuk internet throttling atau pencekikan akses internet yang berpotensi menjadi presiden buruk dalam menjamin hak kebebasan berekspresi di Indonesia. Menurut SafeNet, pemerintah perlu mencari langkah alternatif lain sehingga dapat mencegah pemberlakuan pembatasan internet. Yang kedua, menurut pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, pembatasan akses media sosial dapat disetujui dengan catatan hanya berlangsung selama 2-3 hari. Akan tetapi, menurutnya pembatasan penggunaan media sosial melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau UU KIP yang mengatur bahwa masyarakat berhak mendapat informasi publik. Selanjutnya yaitu tentang pencabutan pembatasan akses internet. Pencabutan pembatasan penggunaan media sosial dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada hari Sabtu, 25 Mei 2019, pada saat itu siang hari. Kominfo menegaskan agar masyarakat menggunakan layanan internet dengan cerdas dan bijak serta mengutamakan hal-hal positif. Menurut PLT Kepala Humas Kominfo, Ferdinandus Setu, pencabutan terhadap pembatasan internet dibuka pada pukul 1 siang waktu Indonesia bagian Barat pada 25 Mei 2019. Jadi, kesimpulan dari seluruh pembahasan tentang pro dan kontra pemutusan akses internet sementara waktu oleh pemerintah Indonesia yaitu di mana sebagian masyarakat berpendapat pro dengan adanya pemutusan akses internet tersebut, sedangkan sebagian masyarakat lainnya berpendapat kontra. Sebagian masyarakat pro atau setuju dengan adanya pemutusan akses internet yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, yaitu dalam rangka menangkal penyebaran hoax dan informasi provokatif di masyarakat. Karena pemerintah menduga bahwa banyak aksi provokatif dengan cara menyebarkan hoax dilakukan di media sosial untuk memancing amarah rakyat terhadap kejadian yang terjadi di Jakarta. Namun, tidak sedikit juga yang berpendapat kontra akan hal ini. Contohnya yaitu 1. Dari segi perekonomian, karena sejumlah sektor perekonomian mengalami penurunan jualan, terkhusus sektor online. Yang kedua, dari penyedia jasa layanan internet yang juga merasakan dampaknya, menurunnya pelanggan yang menggunakan layanan internet. Yang ketiga, sebagian masyarakat pun berpendapat kontra
karena hal ini membatasi hak kebebasan berekspresi di Indonesia dan juga membatasi masyarakat dalam mengemukakan pendapat. Yang keempat, yaitu pembatasan penggunaan media sosial melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau UU KIP yang mengatur bahwa masyarakat berhak mendapat informasi publik. Berikut adalah kesimpulan dari pembahasan kita pada video ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian masalah yang saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video saya. Klik tombol like jika kalian suka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.